Kedai Kopi Mahli, cerpen karya Ilham Wahyudi. Mahli Rumi memiliki sebuah kedai kopi kecil yang terletak di kompleks apartemen Kalibata Siri, tepatnya di Tower Acacia. Mahli berumur 35 tahun. Unitnya di lantai ke-11 yang dia beli sekitar 5 tahun lalu setelah resign dari posisi manajer penggalangan dana di salah satu lembaga non-profit. Mahli juga memiliki sebuah mobil sedan produksi Jepang keluaran tahun 90-an dan sebuah motor matic. Wanita itu menyukai, bahkan teramat suka racikan V60, yakni alat seduh kopi manual. Hanya 2 atau 3 kali dia memesan selain V60. Mungkin itu upayanya melatih lidah agar tidak melulu bergantung pada V60. Pernah suatu malam saat wanita itu datang menjelang kedai tutup, kertas filter untuk V60 milik Mahli habis. Merasa sudah tanggung duduk dan membuka laptopnya, dia pun menerima usul Mahli untuk mencoba cappuccino buatan Mahli. Tampaknya dia menyukainya. "Cappuccinonya boleh juga," kata wanita itu. "Sudah dicoba? Nggak lihat kamu mencicipinya?" balas Mahli semeringah. "Apa harus aku ulang di hadapan kamu?" Nggak perlu sih." Sering sekali ketika kedai kopi Mahli sepi pelanggan dan wanita itu belum datang, Mahli membayang-bayangkan mengobrol lama dengannya. Mungkin Mahli sudah tertarik. Maka untuk mewujudkan hayalannya, Mahli berniat menawarkan espresso buatannya sebagai alasan membuka pembicaraan. Agar tidak terkesan memaksa memesan espresso, Mahli akan mengarang cerita kalau kertas filternya habis dan susu untuk campuran cappuccino juga habis. Sesekali sedikit berbohong untuk sebuah niat baik, apa salahnya? Toh Mahli bukan ingin meracuninya. Espresso buatan Mahli sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dijual di kedai kopi lain. Tetapi sejauh Mahli pernah mencoba, espresso di kedai kopi lain tingkat ketebalan flavornya memang tak setebal buatan Mahli. 20 menit lagi kedai akan tutup. Mahli mulai putus asa dengan rencananya. Akan tetapi ketika Mahli sudah mulai memberesi kedainya, wanita itu muncul. "V60 tapi lebih panas ya," pinta wanita itu setelah sempurna duduk. Mahli terkejut, tak menyangka wanita itu akhirnya datang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Biasanya Mahli memang selalu tutup pukul 12 malam. Namun karena Mahli adalah pemilik kedai kopi, ditambah lagi kedai kopi dan unitnya terletak di tower yang sama, sepertinya tak soal kalau malam itu Mahli tutup lebih larut. "Maaf, kertas filternya habis. Gimana kalau kamu coba espresso buatanku?" tanya Mahli setelah yakin si pemesan kopi adalah wanita yang ia tunggu. "Kenapa tidak cappuccino? Biasanya kamu menawarkan cappuccino kalau kertas filter kamu habis," tanya wanita itu penasaran. Karena maaf, susunya juga udah habis. Hari ini banyak pelanggan yang memesan kopi dengan campuran susu," balas Mahli agak gugup. Kayaknya Mahli sadar kalau dia bukan hanya berbohong soal kertas filter dan susu, tapi juga soal pelanggan. Karena pada hari itu pelanggan Mahli tidak banyak. "Oke, espresso juga boleh," kata wanita itu sambil tersenyum. Betapa manis dan indah senyum wanita itu. Bibirnya tipis dipoles lipstik berjenis nude. Pastilah dia tipikal wanita yang menyukai kesederhanaan, bukan yang berbau glamor. Mahli memang suka pada kesederhanaan. Sambil menyiapkan pesanan wanita itu, mata Mahli sesekali melirik. Serius sekali dia jika sudah duduk di hadapan laptopnya. Seperti sedang mengerjakan sesuatu yang penting dan harus sesegera mungkin diselesaikan. "Sedang mengerjakan apa sih? Tampaknya penting sekali," tanya Mahli membuka obrolan sembari meletakkan gelas espresso. "Memang penting aku kerjakan ini," jawab wanita itu sambil terus mengetik. Sesungguhnya Mahli sudah menyiapkan pertanyaan lanjutan. Tapi Mahli coba memainkan tempo. Seraya pura-pura menghitung hasil jual beli hari itu, pertanyaan Mahli pun meluncur. "Kamu penulis?" Wanita itu berhenti mengetik. "Semacam itulah," jawabnya sambil melihat ke arah Mahli beberapa saat. Mahli gugup mendapatkan wanita itu melirik ke arahnya. Kebingungan mengerubungi pikiran Mahli. Beberapa pertanyaan yang sudah dia susun mendadak hilang. "Kamu mau tutup ya? Sebentar ya, sedikit lagi selesai kau ini,"
kata wanita itu seperti tahu kegugupan Mahli. Santai, aku tidak buru-buru. Kadang masih ada 1-2 orang yang datang memesan kopi. Anggap saja aku sedang menunggu mereka. Jawab Mahli tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dan jawaban Mahli seperti obat mujarab penyembuh kegugupannya. Boleh aku tahu kamu sedang menulis apa? Maksudku menulis novel kah, cerpen atau laporan jurnalistik barangkali? Cerpen. Oh ya? Aku suka baca cerpen. Kamu nulis cerpen tentang apa sih? Tentang diriku sendiri. Oh, jadi ini kisah nyata. Begitulah. Tapi aku bingung endingnya mau aku buat seperti apa. Kamu suka ending cerpen yang seperti apa? Apa saja. Kalau begitu nggak masalah kan aku buat sad ending? Loh, kok nanya gitu? Itu kan karya kamu. Aku mana boleh ikut campur. Jawab Mahli heran. Tapi kisah yang aku tulis ini tentang kita, timpal wanita itu. Mahli semakin heran, tetapi diam-diam Mahli senang mendengar pengakuannya. Ketimbang heran, Mahli pun bertanya kembali. Kisahnya memang seperti apa? Tentang seorang penulis yang diam-diam jatuh hati dengan pemilik kedai kopi. Kamu bisa saja. Tapi dari mana kamu tahu kedai kopi ini aku pemiliknya? Pentingkah itu? Enggak sih. Tapi heran saja kamu kok bisa tahu. Padahal kan baru kali ini kita ngobrol. Mengobrol dengan kata-kata memang iya, tetapi dengan pandangan kan sering. Mahli terkejut. Benar-benar terkejut. Dia merasa kecolongan kalau selama ini sering memerhatikan wanita itu. Bahkan bukan hanya memerhatikan. Mahli sudah pula mulai menghayalkannya. Mahli kikuk. Penyakit gugupnya kambuh lagi. Untung wanita itu tidak ikut gugup. Jadi gimana ini? Aku buat sad ending apa happy ending ya? Kalau aku ditanya sih maunya happy ending. Tapi aku pernah dengar orang berkata sad ending lebih punya kesan yang mendalam dalam ingatan pembaca ketimbang happy ending. Jawab Mahli sok mengerti. Benar, aku setuju itu. Aku buat sad ending saja ya, agar kamu selalu ingat denganku. Terserah kamu. Tapi seperti apa sad endingnya? Kalau aku boleh tahu nih. Yakin kamu mau tahu? Boleh kan? Tentu saja. Wanita itu berhenti mengetik lalu lanjut menjelaskan. Jadi endingnya si penulis mati ditabrak motor saat pulang ke rumah. Sialnya dia belum sempat menyatakan perasaannya. Jawab wanita itu serempak menatap wajah Mahli. Tentu saja Mahli jadi salah tingkah dan semakin gugup. Untuk menyingkirkan kegugupannya, Mahli sengaja tertawa kencang. Wanita itu sepertinya tidak suka. Kenapa kamu ketawa? Apakah itu terdengar lucu? Spontan Mahli terdiam. Bukan maksudku, aku tertawa karena kamu terdengar bercanda. Tapi bukan maksudku juga tidak mempercayai ucapan kamu. Oke, berapa espressonya? Wanita itu tiba-tiba menutup laptopnya dan bergegas ingin buru-buru pergi. Merasa tidak enak hati, Mahli mencoba membalas kesalahannya dengan niat ingin menggratiskan pesanan wanita itu. Tetapi belum sempat Mahli mengutarakan niatnya, wanita itu sudah pergi dan meninggalkan selembar uang pecahan Rp50.000. Mahli terdiam tak tahu harus berbuat apa. Sudah seminggu sejak Mahli mengobrol cukup panjang dengan wanita itu, tapi wanita itu tak juga muncul. Mahli mulai serius memikirkan ending cerita yang dikatakan wanita itu. Jangan-jangan dia benar-benar ditabrak saat pulang dari kedai kopinya malam itu. Tapi bagaimana caranya Mahli membuktikan dugaannya? Selain tidak tahu alamat wanita itu, namanya pun belum sempat Mahli tanya. Pukul 23:40. Apakah wanita itu tidak datang juga malam ini? Mahli semakin dikurung gelisah. Beberapa saat Mahli terlihat melamun. V61. Seseorang mengagetkan Mahli. Cepat Mahli arahkan pandangan ke muara suara. Ah, seorang lelaki ternyata. Sesaat Mahli sempat berharap itu suara wanita yang Mahli tunggu. Masih buka bang? Masih? Masnya mau minum di sini? Tanya Mahli mengalihkan kegelisahan dan harapannya akan wanita itu. Kalau belum tutup boleh, di sini aja. Jawab lelaki itu. Mahli gegas menyiapkan pesanan lelaki itu. Biasanya tutup jam berapa bang? Jam 12 mas, jawab Mahli sambil meletakkan V60. Mau tutup dong kalau gitu.
Ya, tapi tidak tentu juga sih, suka-suka saya aja. Balas Mahli tertawa. Pantas, kapan waktu saya lihat sampai jam 2 abangnya masih buka. Oh ya? Ya, tapi saya... Lelaki itu berhenti sejenak, seperti berat menyatakan sesuatu. Namun dia sampaikan juga akhirnya. Maaf bang, saat itu saya melihat abangnya duduk sendiri, tetapi seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sebenarnya saya ingin memesan kopi, cuma gak enak mengganggu abangnya yang kelihatan serius berbicara. Maksudnya tidak jadi pesan karena melihat saja seperti bicara sendiri. Kapan itu mas? Potong Mahli penasaran. Iya benar bang, kalau saya tidak salah sekitar seminggu yang lalu. Hari itu saya baru selesai beres-beres pindah ke tower ini, jawab lelaki itu yakin. Seminggu yang lalu? Jam berapa itu mas kira-kira? Mahli semakin penasaran. Ya itu sekitar jam 2 dini hari. Sekonyong-konyong Mahli pucat. Keringatnya mendadak rimbun, padahal malam itu hujan turun lebat. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.